Bisa dilihat apa saya? PowerPoint saya, Bapak Ibu. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Kita mulai ya. Kita masuk tentang manajemen dan organisasi, yaitu tentang lingkungan ya, lingkungan organisasi ya. Kita sudah tahu kalau Bapak Ibu jurusan IPA dulu ada suatu teori Darwin mengatakan bahwa seleksi alam ya, seleksi alam namanya, bahwa perusahaan atau organisasi yang bertahan itu adalah organisasi yang bisa beradaptasi dengan lingkungannya, terutama lingkungan, katakan lingkungan eksternal, kalau dalam bahasa manajemen katakan lingkungan makro ya, lingkungan yang besar. Ya, jadi yang bertahan itu bukan yang strong ya atau yang dominan, tetapi yang adaptif. Ya. Ini bisa dicontohkan makhluk-makhluk yang punah sekarang itu, ada makhluk yang raksasa ya, seperti dinosaurus ya, dinosaurus bahasa Inggrisnya, itu udah punah sekarang itu. Ya. Tapi Ibu tahu mungkin ada binatang purba yang bertahan sampai sekarang, yang satu angkatan dengan dinosaurus itu. Bapak Ibu tahu mungkin ya? Komodo, Pak. Komodo, mungkin Bapak tahu. Komodo, kalau bahasa kampung saya cacak tobin namanya. Cacak tobin ini bunglon ya. Bunglon. Bunglon ini satu angkatan dengan dinosaurus, enggak jauh-jauh beda itu. Namanya bunglon ya. Ada kadal namanya dan sebagainya. Nah, dia satu angkatan dengan dinosaurus, tetapi masih bertahan. Jadi maknanya bahwa yang bertahanlah, yang beradaptasi ya, menyesuaikan diri dengan lingkungan. Nah ya, oke. Kemudian contoh di produknya udah ada tuh Pak. Bapak kenal Nokia ya? Bapak kenal dengan Nokia? Kenal, Pak. Ada, Pak. HP Nokia. Berarti Bapak tua juga itu. Kenal, Pak. Kalau Bapak kenal dengan Nokia dan pernah menggunakan Nokia, berarti Bapak sudah mulai tua. Ya? Saya juga. Ya. Nah, itu adalah merek brand produk yang giant yang menguasai dunia dulu. Tapi sekarang sudah mati suri. Ya. Mati suri. Tapi produk baru sekarang Apple, Samsung, Xiaomi dan sebagainya mengalahkan. Nah, itu salah satunya contoh. Banyak contoh lain ya, Ford ini misalnya, perusahaan mobil Ford ya dan sebagainya. Oke, jadi berarti kita intinya kita harus adaptif, menyesuaikan diri dengan lingkungan. Kita akan bahas nih lingkungan makro dulu ya, makro. Yang di luar nih Bapak, dia ada levelnya. Kalau level lingkungan eksternal terbagi dua, lingkungan industri dan lingkungan makro ini. Ya. Kemudian ada lingkungan internal nanti kita belajar tuh. Kalau ini mungkin banyak kayak resources atau sumber daya ya. Ini. Kita masuk kepada lingkungan industri ya. Mungkin slide ini bisa Bapak pahami nanti, saya sederhana menyampaikan. Kita masuk lingkungan eksternal pertama yang level 1. Lingkungan industri, ada yang mengatakan lingkungan spesifik, ada yang mengatakan lingkungan mikro. Definisinya adalah lingkungan yang dekat dengan perusahaan atau organisasi yang sebagian bisa dipengaruhi atau dikontrol atau diawasi ya. Nah ini. Ya. Contohnya lingkungan industri atau mikro ini atau spesifik bahasa lainnya adalah supplier ya, pemasok ya. Nanti Bapak pada mata kuliah berikutnya akan familiar dengan ini. Supplier misalnya ya. Kemudian customer atau konsumen atau pelanggan ya. Bisa jadi perbankan ya, perbankan. Nah, bisa jadi kompetitor pesaing ya dan sebagainya. Jadi ada kontak langsung atau tidak, tetapi bisa kita pengaruhi. Customer bisa kita pengaruhi. Supplier bisa kita pengaruhi, pemasok bisa kita pengaruhi ya, dengan membayar on time lah dan sebagainya. Ya, itu lingkungan eksternal yang sifatnya industri, mikro atau spesifik ya, yang dekat dengan.
Kemudian lingkungan makro atau dalam bahasanya general ya, lingkungan di luar ini ya. Nah, ini sebagai mayoritas itu tidak bisa kita pengaruhi. Bahkan kita ini teori yang tadi itu, kita harus adaptasi dengan ini. Ya. Ini lingkungan makro dari sebuah organisasi. Kita masuk dulu dari faktor ekonomi. Kalau nanti main sepeda kan bisa jemput kafe dulu. Main Ini sama. ada suara-suara, coba kasih jajan dulu Itu harus ada anak-anaknya. Kak Dinda, harus ada temannya. Bapak Ibu selesaikan urusan seperti perjanjian kita. Ada anaknya kasih jajan, bapaknya dikasih kopi dulu nanti tak mengganggu. Ibu-ibu kasih belanja rumah dulu. Ya Bapak Ibu. Unmute kan apanya. Oke, ekonomi, faktor ekonomi adalah Anda tahu, terutama kita juga manajemen, magister manajemen banyak masalah ekonomi yang kita belajar ini ya, manajemen bisnis gitu. Seperti misalnya daya beli masyarakat misalnya. Daya beli masyarakat itu, purchasing power, income per kapita ya, income per kapita, tingkat inflasi ya. Seperti sekarang pandemik ini faktor ekonomi ya, daya beli masyarakat, ada pertumbuhan ekonomi yang minus, bisa krisis, bisa resesi dan sebagainya. Nggak mungkin Bapak Ibu sekarang, contohnya sekarang Bapak bermain di properti ya, bisnis terpengaruh, traveling misalnya, pariwisata ya terpengaruh. Tapi kan pandemik sekarang mungkin yang tumbuh itu misalnya food, agribisnis ya, kemudian alat kesehatan ya, dan sebagainya, herba dan sebagainya. Ya. Ini tidak bisa kita paksakan ya. Ekonomi kita adaptif ya. Sosial, ya, misalnya gaya hidup ya, gaya hidup masyarakat ya, gaya hidup masyarakat, kemudian pemikirannya. Ya, kalau demografi nggak masuk, ada demografi. Saya rasa sosial demografi masuk ya, masuk tingkat pendidikan ya, termasuk pengalaman ya, usia dan sebagainya. Di sosial dan demografi ya, itu mempengaruhi perusahaan untuk beradaptasi dengan itu. Misalnya saya contohkan, kalau dalam komposisi penduduk banyak yang milenial ya, ABG katakan generasi milenial, maka mereka butuh seperti pendidikan ya, kemudian olahraga, entertainment, ya, hiburan dan sebagainya. Jadi kalau di Jepang atau negara-negara yang aging society, orang yang usianya tua. Kakak isin tak kemana tuh? Bapak. Masih ada. Halo. Vitamin A. Enggak, vitamin Aquos yang baru. Oh gitu. Iya, aku mau tanya kok. Ya, jangan ada suara mau ke WC siapa tadi? Oke, sosial. Jadi contohnya tadi aging society, masyarakat yang lanjut usia. Nah, Bapak tahu kalau kita lanjut usia yang seperti Lolita, maka produk yang kita konsumsi tentu seperti kesehatan misalnya, asuransi, umroh, traveling misalnya, atau mau memesan tanah kuburan misalnya. Nah, itu contohnya ya, bisnis itu. Kemudian budaya juga mempengaruhi bisnis organisasi. Ya, seperti budaya, nilai-nilai adat, nilai agama, termasuk kalau dalam arti luas budaya itu agama di bawah budaya, menurut pakar ya. Tapi kalau dalam arti sempit, budaya adalah makanan, tarian ya, kesenian dan sebagainya. Tapi dalam arti luas budaya itu adalah peradaban misalnya. Ya, tentu budaya Barat dengan Timur berbeda ya cara orang mengkonsumsi. Contohnya di budaya Barat mengkonsumsi alkohol mungkin biasa bahwa itu karena karena cuaca, tapi di Indonesia budaya minum sebagian ada, sebagian tidak ya. Kalau daerah-daerah tertentu budaya minum alkohol tadi. Ada istilahnya Pak? Minum saloki, mabuk. Sadorom, Pak. Sadorom, Pak. Mabuk sapeti, Pak. Iya. Minum saloki, mabuk sapeti, Pak. Iya. Mabuk satruk, Pak. Oh iya. Banyak anak satruk. Satruk itu mati konyol nanti, Pak.
Tapi budaya, saya pernah ke Eropa ya Pak ya. Kasih contoh bukan promosi diri. Di situ kayak di Belanda, di Austria, Jerman orang minum wine ya namanya. Anggur itu biasa itu. Saya pun karena harganya murah €1, saya coba tapi pahit itu. Saya coba saya cicipi tapi saya nggak minum itu. Orang tuh minum biasa kan. Karena tidak mabuk ya Pak. Tidak mabuk dia mungkin karena cuaca atau kebiasaan. Kita minum sedikit mabuk. Ya. Karena kita sudah banyak masalah mungkin penderitaan Pak ya. Jadi minum itu stimulus saja. Stimulus saja ya. Karena sudah mabuk dengan penderitaan, dengan masalah. Gitu. Ya, dan mabuk di situ ada aturannya ya. Tidak mengganggu lingkungan dan sebagainya. Tapi tetap cara agama kita itu haram. Kita tidak boleh lakukan. Ini salah satunya. Berarti di Indonesia kita tidak boleh berbisnis alkohol. Bahkan lebih ekstrimnya Bapak Ibu yang sudah membaca atau pernah ke Belanda, itu narkoba seperti ganja ya. Ganja kita itu dijual bebas itu. Di kafe-kafe itu. Jadi baunya menyengat gitu. Nah, kita itu adalah barang terlarang. Nah, itu salah satunya. Banyak hal demikian ya. Kemudian hukum sebenarnya berkaitan dengan Bapak Ibu bisa misalnya 3 serangkai ini Bu. Politik, pemerintah, dan hukum. Jadi kalau dalam beberapa pakar mengatakan politik akan melahirkan pemerintah, pemerintah akan melahirkan hukum. Ya. Seperti negara kita, ini politik kita dimenangi mayoritas. Pemenang pemilu kita adalah PDIP. Itu banyak dia mewarnai pemerintah, DPR maksudnya, pemerintah, menteri dan sebagainya, dan dia akan melahirkan hukum gitu. Seperti undang-undang cipta kerja sekarang ya. Itu adalah pengaruh politik, pemerintah dan hukum ya. Dan terakhir teknologi Bapak. Ini yang sangat mendramatisir kehidupan sebuah peradaban gitu ya. Bapak kalau ada yang apa contohnya Pak teknologi yang kalau kita cerita jadi lucu nih Pak. Contohnya televisi Bapak. Bapak pernah nonton televisi awal-awal 70-an atau 80-an? Bapak Ibu? 70, 80 Pak. 80-an lah Pak. Bapak Ibu udah 80-an oke Pak. Udah lahir Bapak. 80-an oke Pak. Ada 70 masih dalam proses Pak. 70 dalam proses Pak. Meeting ID. Ya. Oh, berarti jelas dulu ya Naya. Bapak Ibu Anda sedang PDKT mungkin ya. Kok bisa meeting ID? Sedang merayu. Live aja dulu berarti sih kok. Bunda mungkin ya. Bisa saya. Itu. Jadi televisi, Anda bayangkan televisi tahun 70-an, saya menonton itu tahun 75 lah. Channelnya hanya satu ya, TVRI. Tayangannya hanya jam 5 sampai jam 10. Ya, dan besar tuh casingnya kita tutup itu bisa tidur di atasnya menjadi kayak sofa itu ya, dan filmnya ada kadang bisu kadang ada suara dan tidak ada subtitle terjemahan itu, tidak ada dubbing ya. Lucu ada setiap itu ada menerjemahkannya ada itu, perlu kita catat itu sebelum film main, kita catat itu bahwa lakon ini diberkahi nanti ada yang mati dan sebagainya. Itulah disampaikan. Ya. Dan ada semutnya kadang ya, kalau hujan hari semut gitu. Dan itu ada penyiar stasiun relaynya itu di Gunung Singgalang gitu ya. Masih ada sampai sekarang. Oke. Anda bayangkan sekarang TV sekarang. Ya, TV sekarang luar biasa. Saya punya langganan Indohome. Itu mungkin sudah teknologi tertinggal gitu ya. Ada HD ya, high definition. Ya, ada TV di luar negeri itu Samsung saya lihat mungkin belum bisa kita beli, Pak. Di meja ada TV, di dinding ada TV, di plafon kita ada TV ya. Di mana-mana ada TV itu. Dan touchscreen ya. Dan passwordnya adalah bukan remote lagi, Pak, pakai suara itu. Bapak ada TV yang remote menghidupkannya dengan suara? Nggak ada ya. Nah, di Jepang sudah ada itu. Jadi misalnya on, nah dia hidup ya kan. Bapak mau channel apa gitu.
Suara, channelnya melalui suara. Misal Bapak ingin olahraga kan, sepak bola, gol, maka muncullah siaran sepak bola. Kalau ibu ingin memasak, maka chef kan, wah sedap, keluarlah channel masak ini. Dan sesuai dengan password suara itu, voice remote namanya, atau voice password ya. Nah, kalau film-film apa tentu lain-lain apanya ya Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu. Nah, jadi kita belum ada itu ya. Nah, bayangkan teknologi itu ya. Telepon sekarang. Nah, pertanyaan saya ke Bapak Ibu, mohon dijawab. Apa ramalan teknologi ke depan Bapak? 20 tahun ke depan. Banyak pekerja robot, Pak. Hah? Banyak pekerja yang dari robot, Pak. Iya. Siapa itu? Coba ibu, mana ibu tadi? Saya interaktif. Ada Roza, Pak ya. Ya. Apa teknologi kita diskusi dikit, Pak, Ibu, karena teknologi ini sangat mendramatisir ya, sangat ya. Tadi Ibu Roza ya. Udah artificial intelligence nih Pak. Oh ya. Nah, contohnya Bapak, apa yang ke depan ya? Saya baca artikel yang pasti 2030 ya, tidak lama dari sekarang, itu digital 75% bisnis didominasi oleh digital. Nah, contohnya digital money ya, digital money. Bapak Ibu sekarang masih pakai ATM ya, itu tuh plastic money namanya. Plastic money, digital money melalui HP. Nah, saya kaget sekarang kalau anak-anak kita bawa ke Pizza Hut. Kemarin ke Pizza Hut, ya bayar diganti bukan dengan uang ya, dengan uang kertas atau apa namanya kartu kredit dan sebagainya, tapi dengan HP dia bayarnya, ada poin-poin dari Shopee dan sebagainya, dapat diskon. Cuma hanya di screen ya, di touch screen dan di scan. Nah, itu 10 tahun ke depan akan terjadi itu. Digital money namanya ya. Maaf Pak, ini suaranya banyak yang ganggu Pak. Kurang. Iya. Suara yang lain Pak. Nggak jelas tadi Pak. Nanti informasi kepada kawan Pak. Mungkin admin bisa mute-kan Pak. Ya, Ayu atau Angga. Ya. Karena mungkin bereskan masalah rumah dulu Pak ya. Ya. Contohnya itu teknologi ke depan, contohnya gini Pak. Ada saya baca artikel seperti lambung kita, apakah masuk akal ini? Kita sudah memasuki usia muda sama dengan titanan kita, sunatan gitu. Lambung kita akan dioperasi karena membuat lapar kita tuh lambung Pak, kadang lambung sama kan ada orang tua kita ya, kadang lambung sama lapar. Maka dia meniru teknologi astronot. Bapak tahu astronot itu lambungnya dioperasi dikecilkan gitu. Lambungnya itu dikecilkan sehingga dia hanya makan nutrisi kayak pasta, kayak multivitamin dan sebagainya. Ada pemikiran peradaban dunia seperti itu. Jadi Bapak Ibu nanti setelah sunat kita operasi lambung ya. Maka Bapak tidak perlu makan ya operasi lambung ya Pak. Mau masuk SD Bapak wajib operasi lambung dulu anak-anak kita nanti. Nah, itu saya baca itu. Karena lambung itu memakan space, lapar kita makan nasi dan sebagainya. Kalau lambung kita kecil mungkin pasta aja kayak soden kita makan jus dan sebagainya. Ya. Kemudian kita nanti pakai apa Pak? Sayap. Pakai sayap itu kayak Doraemon ya, Doraemon. Tahun 2040 misalnya. Bapak main dari macet, Bapak ada sayap, itu udah ada bisa terbang ya. Jadi Bapak ke Padang nanti dengan sayap, hingga di Lembanai nanti tentu ada polisi udaranya dan sebagainya. Itu hal ramalan yang menurut kita sekarang lucu, besok akan terjadi. Libur kita nanti ke planet Pak. Libur kita ada ke planet, ke bulan ya. Ada paket hemat mungkin, pakai ekonomi, nggak boleh balik mungkin. Ya. Ada libur kita ke bawah laut, bisa jadi bawah laut. Ya karena ada hotel-hotel di bawah laut nanti ya, seperti di Dubai, saya pernah ke Dubai itu. Ada hotel di bawah laut Pak ya. Dengan kapal selam kita masuk itu.
Ya, jadi hal-hal demikian akan menjadi suatu misal robot ya. Robot, Bapak tahu ada robot sekarang yang pintar bisa jadi narasumber dan punya paspor dan ada kewarganegaraan. Warganegaranya adalah di Arab Saudi, mungkin pernah Bapak baca. Dia bisa menjadi narasumber ya, ilmuwan gitu. Itu sudah terjadi sekarang, artificial intelligence gitu. Oke, itu lingkungan makro ya, teknologi saya sudah bahas supaya Bapak lebih paham itu. Kemudian ini sudah dibahas tadi, termasuk tadi saya lupa demografi satu ya dan sebagainya. Ya. Kita masuk kepada lingkungan industri, ya. Tadi lingkungan industri yang spesifik tadi, ya. Ya. Bapak masih bisa lihat slide saya, masih ya? Kebesaran Pak. Oh, besar ya? Enggak, biasa aja. Besar Pak? Udah ada Pak. Udah ada Ya. Pak. Yes. Bapak Udah melihat biasa. besar, Ibu melihat kecil lah. Saya nggak tahu mana yang betul. Kenapa nggak tahu lah. Mungkin melihat besar kecil itu subjektif sebenarnya ya. Tapi Iya, menurut saya ya, sudah full ya. Oke Bu. Ibu Iya, ketawa, udah Ibu. Pak. Ketawa Ibu dari hati. Ibu ini ketawa terus nih. Menghayati. Iya, Ibu emang. ketua. Ibu ketua ya. Iya Pak. Ibu ketua. Nah, jangan Untuk menghayati minggu Ibu kemarin. terlalu Happy jangan terus terlalu Ibu ketua Pak. dihayati ya Bu ya. Siap Pak. Nah, Ibu melihat kecil, Bapak tadi besar, jangan dihayati gitu ya. Oke. Industri itu adalah sekelompok perusahaan yang menghasilkan produk yang sama. Gitu. Atau mendekati sama sebagai barang pengganti atau mendekati pengganti yang ditawarkan untuk target pasar yang kurang lebih sama. Gitu. Jadi agak homogen misalnya. Misalnya industri mobil misalnya. Industri mobil adalah suatu lingkungan spesifik tadi, lingkungan mikro ya. Misalnya Toyota. Nah, Toyota maka yang memproduksi mobil, ada situ Honda, ada Daihatsu, ada Isuzu dan sebagainya. Ada suppliernya, ada showroomnya, ada insurannya, mungkin ada workshop atau maintenance-nya sebagainya. Analisa lingkungan industri mencoba mencari gambaran tentang peluang ancam bisnis yang akibatkan oleh strategi dan perilaku bisnis dalam persaingan industri. Persaingan industri maksudnya. Jadi kalau Bapak di industri, maka itu yang perlu dibahas juga siapa yang menjadi, kalau Bapak belajar di marketing nanti, siapa yang jadi leader ya, yang market share namanya, dia paling unggul, siapa yang challenger, yang menantang tadi, ada yang follower dan sebagainya. Itu sedikit sekelumit dengan industri. Mengapa perlu kita membahas industri? Saya nanti gini Pak, manajemen ini bersifat universal. Bapak Ibu saya tahu banyak di PNS atau organisasi nirlaba non-profit namanya. Di kepolisian ada guru, tetapi bisa jadi kalau Bapak Ibu guru tentu pesaing Ibu dengan arti yang positif, konteks positif, tentu bersaing kita dengan SMA lain ya, untuk prestasi, untuk nilai UAN, supaya anak-anak kita dapat di universitas favorit misalnya. Membantu perusahaan merumuskan strategi bisnis yang akan dijalankan. Jadi kalau dalam bisnis Bapak, saya ada konsep, ada namanya business work ya, perang bisnis, marketing work namanya. Ada konsep-konsep perang gitu. Itu sebabnya dalam manajemen atau manajemen strategik, simbol dari gambar cover buku itu banyak dari main catur gitu. Bahwa catur itu perang ya, ada strategi, ada pengorbanan bidak di situ dan sebagainya. Jadi bahwa itu sebabnya zaman dulu ya, sekarang apakah masih berlaku, veteran-veteran perang itu Pak, Perang Dunia Kedua, itu menjadi CEO andal di perusahaan-perusahaan besar, ya, multinational company. Karena strategi perang bisa diterapkan dalam strategi bisnis gitu. Jadi maknanya strategi bisnis bisa diterapkan juga di strategi kepemerintahan, di sekolah dan sebagainya. Karena satu poin saya belajar manajemen ini, ada konsep-konsep manajemen yang bersifat universal gitu Pak. Bisa digunakan, dimanfaatkan di mana saja. Ya. Oke. Kemudian membantu perusahaan untuk membangun sikap proaktif dan tidak sekedar reaktif terhadap para pesaingnya. Nah, jadi ada dalam kondisi kalau kita reaktif, kita selalu menjadi tadi follower ya, tadi menjadi pengikut. Tapi kalau Anda initiate ya, Anda proaktif, Anda aktif, agresif namanya, ada suatu momen kita harus ada inisiatif untuk berubah misalnya ide-ide kita. Maka kita menjadi leader ya, memimpin dalam suatu industri.
Itu satu. Kemudian kalau Bapak nanti ada mata kuliah yang mendalami ini nanti di manajemen strategik, ada nama-nama Mukil Potter. Saya juga mengajar industri analisis di S1 di MM lain ya. Bagaimana kita menganalisis adanya beberapa teori di sini, misalnya struktur pasar, misalnya pasar sempurna, pasar oligopoli, pasar monopoli ya. Halang memasuki pasar struktural ada juga karena ada modal-modal yang perlu besar, misalnya persaingan cukup tajam dan sebagainya. Nah, ini Michael Porter, the big name, nama besar di dalam industri analisis kita. Ada matrik pertumbuhan pasar, nanti kita SWOT analisis belajar dan sebagainya. Dan ada matrik daur kehidupan industri. Nah, ke industri itu juga mempunyai life cycle, Pak. Jadi Bapak Ibu bisa catat ini bahwa ilmu manajemen Bapak tidak 100% dari ilmu pure manajemen. Lebih setengah, Pak. Bisa saya katakan 70% ilmu manajemen dari ilmu lain. Ya. Nah, Bapak, Ibu ada yang dari biologi ya. Ibu ada, Ibu Bapak tadi Ibu Ketua dari biologi, Bu Ketua. Pak, dari kesehatan, Pak. Nah, kan ada life cycle, kan kita ada teori biologi siklus hidup ya. Ada introduction kita lahir di dunia 0 sampai 5, mungkin balita tadi. Kemudian ada growth ya, 5 sampai katakanlah 18 tahun kita growth. Ya. Apa Bu, masih kecil Bu? Halo? Bu, ya, halo Pak. Udah. Suara kurang jelas suaranya. Oke, halo? Oke. Jelas Pak, jelas sekali Pak. Jelas Pak, Ya. mungkin sinyal. Ya. Kerusakan bukan di stasiun, tapi di alat Anda ya. Ini gaya lama. Jadi semut nanti kerusakan tidak pada stasiun, tetapi pada alat TV Anda ya. Ibu yang besar kecil tadi, saya nggak tahu besar kecil. TV 80-an Pak. TV 80-an ya. Oke, ditambah ampli lah Bu ya, supaya dia lebih besar ya. Ya, oke. Jadi life cycle siklus hidup. Jadi 5 sampai 18 itu bertumbuh ya manusia. Kemudian matang ya, 18 sampai umur 40 matang, maturity namanya step tahapan, kemudian decline menurun. 80 sampai mati gitu ya pada siklusnya. Maka teori biologi itu diterapkan dalam baik itu bisnis, produk maupun industri. Nah, jadi di industri juga ada bisa industri yang terancam sekarang. Misalnya biskop, saya rasa industri biskop dulu 80-an, 70-an, 90-an itu bagus ya, kita wajib nonton itu sampai midnight nonton itu. Sekarang kita nggak nonton lagi karena kita ada alat-alat di rumah, home theater misalnya. Home theater mengancam siklus kehidupan teater atau biskop gitu. Itu contohnya. Nah, bisa jadi bilang Ibu tadi perbankan nanti terancam ya. Perbankan yang konvensional atau tadi orang main digital banking atau mobile banking sekarang. Ya, itu sedikit Pak ya bahwa life cycle siklus hidup teori kita bisa adapt dari teori biologi. Saya rasa analisis internal lagi yang faktor dalam ya. Bapak Ibu, apakah itu ya usaha secara komprehensif perusahaan dengan tujuan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan. Usaha secara evaluasi ya, mungkin tambahan di sini. Usaha evaluasi atau penilaian assessment secara komprehensif perusahaan tujuan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan. Ini bisa ditambahkan nanti ya. Nah, jadi kita menganalisa internal kita, resources kita. Maka dari situ dapat nanti kekuatan kita apa. Bisa sumber daya manusia kita, atau keuangan kita, fasilitas kita, dan sebagainya. Atau manajemen kita. Ya, disebut kekuatan jika variabel tersebut mampu menjadikan organisasi memiliki keunggulan bersaing untuk paling tidak untuk mempertahankan kinerja masa lalu. Itu yang kekuatan kita. Membantu kita. Ya. Kelemahan, sebaliknya, kelemahan adalah jika variabel tersebut tidak mampu menjadikan perusahaan memiliki keunggulan bersaing sehingga menjadi sebuah penurunan kinerja. Ini adalah tujuan utama kita mengetahui lingkungan internal dalam tadi. Konteksnya adalah resources tadi 7M dengan 1I.
identifikasi variabel internal, pendekatan fungsional, ya, fungsional bisnis atau organisasi tadi. Ada marketing, kalau di perusahaan ada marketing, ada SDM, ada keuangan ya. Kalau Bapak mungkin ada di situ, mungkin humasnya, ada SDM-nya, ada keuangan dan sebagainya. Kemudian pendekatan rantai nilai atau value chain. Teori-teori ini akan familiar dengan Bapak Ibu. Value chain itulah rantai nilai. Setiap nilai itu kalau dalam perusahaan, setiap entry point namanya. Setiap poin-poin masuk itu seperti supplier gitu. Kita harus ada bahan baku yang bagus, di proses kita yang efisien, ya. Kemudian kita menggudangkannya, menyimpan barang kita yang terbaik misalnya. Kita promosikan yang paling baik, ya, pakai ambassador, ya. Kita bintang iklannya, kemudian kita dekat dengan konsumen, ada situ ada warranty, jaminan dan sebagainya. Ya. Evaluasi variabel internal perbandingan dengan kinerja kompetisi ya, atau kinerja masa lalu. Perlu itu ya. Nah, dengan asumsi nanti resources kita makin bagus, tapi kinerja kita turun. Perlu dievaluasi itu. Ya. Pendekatan evaluasi produk perbandingan dengan pesaing. Nah, bagaimana pesaing kita? Pesaing kita mempunyai namanya itu peer ya. Peer itu kita seimbang, tetapi kenapa pesaing kita menghasilkan lebih keuntungan. Nah, tetapi kita juga lebih masalah kita misalnya. Lebih masalah kita. Itu dengan resources yang sama. Ya. Faktor kunci keberhasilan industri. Nah, ini juga ya. Bahwa sebuah industri itu unik ya. Unik. Misalnya faktor kunci keberhasilan sebuah industri pesawat adalah keamanan misalnya. Zero mistake. Tidak adanya kesalahan. Kalau di pendidikan, education seperti kita ini, faktor kuncinya adalah dosennya. Dosennya tidak fasilitas. Ya. Dosennya, reputasi dosennya, ya, dan sebagainya. Dan reputasi dosen akan tercermin dengan akreditasi misalnya. Karena faktor di akreditasi dosen itu paling utama ya. Matrik profil perusahaan dalam industri itu ada berapa pemain ya, playernya. Ada 10, siapa yang paling the best-nya, leadernya, di mana mappingnya, posisi-posisi itu bisa dilihat itu. Saya rasa cukup ya untuk lingkungan organisasi. Bapak Ibu, ada pertanyaan? Sebelum ada, kita Pak. Masuk, ya silakan. Sebelum kita masuk ke fungsi-fungsi manajemen ya. Ya, ada Pak. Saya Ibrahim, ya, Pak. Ya silakan Ibrahim, Pak Ibrahim. Begini Pak, saya dulu pernah baca buku, judul bukunya The Corporation, dikarang oleh Jill Bakan. Jadi dalam buku ini dia menceritakan tentang perilaku-perilaku agresif dan perilaku-perilaku brutal dari para pelaku bisnis. Yang mana salah satu perilakunya adalah untuk bisa mengetahui strategi dari kompetitor, mereka melakukan aksi seperti menyisipkan orang-orangnya ke dalam perusahaan pesaing. Betul. Nah, kemudian setelah ia bekerja di perusahaan pesaing, kemudian dia menyerap informasi-informasi yang terkait dengan aktivitas rencana strategi dari perusahaan pesaing. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga pernah mendengar narasi dari seorang pengusaha bahwasannya bagaimana mereka mengatur sebuah strategi dalam menghindari pajak salah satunya. Mereka menyiapkan sebuah kerja di sebuah negara, kemudian mereka sudah memiliki perusahaan di luar negeri. Kemudian untuk bisa mengeksekusi program-program mereka, mereka seolah-olah meminjam uang ke luar negeri. Padahal uang yang mereka pinjam ke luar negeri itu adalah uang mereka sendiri, yang perusahaan itu adalah perusahaan mereka. Jadi ketika mereka harus membayar kewajiban mereka untuk masalah pajak, mereka diuntungkan dengan alasan bahwasanya mereka berutang ke luar negeri dalam menjalankan proyek-proyek dan program-program mereka. Nah, ini saya lihat adalah salah satunya adalah strategi bagi pengusaha bagaimana mereka bisa mencapai profit yang sebesar-besarnya. Seperti yang Bapak sampaikan, bagaimana perusahaan
membantu perusahaan merumuskan strategi bisnis yang akan dijalankan dan pada saat yang sama dapat mengantisipasi strategi bisnis yang dijalankan oleh pesaing. Nah, di sini saya ingin tahu apakah dalam ilmu ekonomi ini ada juga tertuang seperti ekonomi dilihat secara filosofis atau ekonomi hanya dilihat secara pragmatis. Kalau secara filosofis artinya mungkin di sana ada adab-adab, ada suatu hal yang memang harus dipertimbangkan dalam membangun sebuah strategi. Nah, apakah itu ada di dalam sebuah ilmu ekonomi, bagaimana kita menerapkan sebuah strategi tanpa harus atau memang ada batasan-batasan yang kita kerjakan, atau semuanya bisa kita lakukan demi membangun sebuah bisnis yang kuat. Terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum. Wah. Pertanyaan Pak Ibrahim ini berat ya. Dulu kita seminar ini dalam cara talk show misalnya. Berat nih Pak. Cuma seminar gini, tapi saya singkat Pak ya. Iya, ya nggak apa-apa, pengantar aja Pak. Sakingnya Bapak banyak menyampaikan tadi agak terlupa. Pertanyaan nomor 1, sorry, saya angkat kedua dengan adanya intelligence. Ya. Saya paham ya. Ya. Oke, dalam praktek bisnis Pak, jadi gini Pak caranya Pak. Kalau dalam textbook ada hal yang sudah diakomodir Pak ya, bisa ditulis ya, dipedomani orang gitu. Ada yang namanya hidden, masih katakan realitanya seperti itu, tetapi tidak ada dalam textbook. Jadi poinnya sekarang bahwa seorang pimpinan, manajer atau pimpinan Bapak nanti bahwa hal tadi itu yang tidak tertulis tadi Bapak ya. Tidak tertulis knowledge yang kita pelajari sekarang. Ya, teori-teori textbook. Karena nanti yang unwritten tadi kalau ditulis belum semuanya orang bisa terima gitu. Nah, oke, itu satu poin Pak ya. Maka intelijen itu, spion itu, perang tadi sudah ditulis tuh Pak. Di dalam manajemen Bapak akan temui nanti ada Kotler, ada Kotter, dan nama-nama besar itu mengatakan ada intelijen tadi. Menyusup-nyusup itu dalam praktek bisnis sudah diakui ya. Sudah diterima sebagai teori Bapak. Ada bajakan-bajakan, misal Bapak katakan contoh sederhana ya, ada Toyota dengan Honda, katakan dia bersaing. Bisa jadi Toyota akan menyuruh karyawannya yang setia, yang loyal, melamar di Honda. Melamar nanti dia akan memberikan rahasia-rahasia itu kepada Toyota, kunci-kuncinya itu. Itu ada ya. Ada manajer yang loncat-loncat tuh Pak, ada tuh Pak. Praktek di Jakarta ada itu. Ya di sini loncat ke pesaing dia. Nah, itu prakteknya itu sudah diakui. Bahwa ada lobbying Pak ya. Lobbying dalam bisnis sudah diterima. Kita anggap lobbying itu negatif Pak ya. Informal lobbying misalnya, informal melobi secara informal. Nah, itu. Ada namanya nepotism Pak ya, nepotism. KKN itu nepotism itu dalam teori manajemen bisa diterima sekarang. Bisa seorang gubernur menerima kemenakannya orang kampungnya kerja di Bank Nagari. Nah, sorry ini contoh aja ya. Nah, kita dalam bisnis bisa karena nanti Bank Nagari memanfaatkan ini. Mama Anda gubernur kan? Nah, kita ada rapat pemegang saham. Coba Anda dekati dari apa? Bawa pisang ke rumahnya, bawa apa? Tanyakan surat permohonan kami sudah di apa enggak? Nah, itu dalam bisnis boleh tuh Pak, nepotism tadi. Nah, tetapi ada koridornya, mungkin dalam teorinya ada objektivitasnya, ada tujuannya jelas, tidak bersifat subjektif, tidak unefisiensi terjadi dan sebagainya. Ya Pak ya, di intelijen, partai intelijen itu betul Pak. Ya, suara Ibu Ketua itu, suara Ibu. Oke, satu poin itu Pak bisa tangkap Pak Ibrahim. Kedua, ya bisa Pak. Gini Pak, Bapak saya ceritakan bisnis itu mau mengamal ini ada namanya illegal bisnis Pak, itu lebih ekstrim ya. Illegal bisnis. Thailand itu termasuk negara ASEAN, bahkan dia sudah mulai melewati Malaysia kemakmurannya. Dulu dia bawah itu dari kita. Yang negara makmur itu kalau sebelum pandemik kan Singapura, Brunei, ya Malaysia misalnya. Nah, kemudian Thailand, baru Vietnam, pendatang baru. Kita di bawah itu. Salah satunya Thailand maju Pak adalah di illegal bisnisnya maju. Illegal bisnis kalau menurut textbook kita yang
di kampus itu Bapak tahu illegal business? Yang mau ngomong Seperti adalah, SDSB Pak ya. ya 3G tadi, 3G. Gambling ya, judi, gambling. Kemudian games bisa jadi permainan kalau di internet itu. Kemudian guilds ya, guilds atau katakan perempuan itu. Dia bisnis judi, prostitusi, alkohol, kan banyak illegal bisnis tuh Pak ya. Thailand bertumbuh bisnisnya gara-gara itu. Ekonominya termasuk apa? Bapak tahu itu, Bapak mungkin tahu ya, kalau pernah ke Thailand ya. Bapak ke Thailand tahu ya. Banyak situ transgender, banyak bencong di situ dan sebagainya. Saya karena di Malaysia sering ke Thailand itu, sedang bawa istri aja kita diganggu juga itu. Jadi ibu-ibu kalau Bapak ke Thailand sendiri jangan diizinkan ya Bapak Ibu. Ya, saya melihat sering pejabat kita setelah tugas dia mana itu dia pergi Thailand itu. Ke Pattaya, dan sebagainya. Itu. Maka itu nama illegal business. Maka pertanyaan Pak Ibrahim tadi dengan cheating tadi itu dalam praktek ada Pak. Bahkan maaf kalau saya hati-hati juga peminjaman utang luar negeri itu Bapak tahu itu juga menganut itu Pak. Yang dulu ya, sekarang saya nggak tahu. Saya hati-hati karena di sini juga nggak ada bukti kita. Tapi kawan saya pernah bekerja di konsultan di Jakarta dulu di zaman Orde Baru Pak ya. Utang kita luar negeri seperti ini Pak. Katakanlah perusahaan dari Cina ya, utang kita katakanlah dalam 10 miliar Pak ya. Nah, kita perjanjian membuat apa fasilitas. Nanti 10 miliar ini Pak tidak pure Pak. Itu sebabnya dalam fisik 10 miliar itu paling fisiknya kita aneh tuh. Kenapa bangunan ini 2M tapi yang saya hitung-hitung paling setengah gitu. Paling 1M cuma ya tanahnya apa ini. Bapak tahu bahwa ada biaya lain misalnya biaya perencanaan. Itu perusahaan asing itu wajib memakai perusahaan dia. Betul Pak ya? Nah, konsultannya, planningnya, pengawasannya dan sebagainya. Nah, berarti itu banyak biaya Pak. Katakan tadi berapa persen ya? Perencanaan 20%, pengawasan 10%, konsultannya dan sebagainya. Berarti 70%. 70% nanti apalagi biaya-biaya lain paling itu dan dia nanti memakai uang di dalam negeri Pak. Itu yang Pak. Karena bank misalnya Jepang ada Bank of Tokyo. Dia mengambil uang dari masyarakat kita, tapi nanti melalui bank itu dia memberikan uang cash katakan tadi 60% tadi yang tersisa tadi. Nah, jadi berarti utang itu memberatkan Pak. Ada bunga lagi dan wajib memakai perusahaan-perusahaan dia. Gitu. Itu sebabnya kasus Irak itu sangat miris kita Pak. Telah dibom dan sebagainya oleh Amerika dan ditunjuk presidennya yang boneka dia. Tentu perlu dibangun lagi di recovery ya. Nah, dia nggak ada duit lagi, maka minyaknya diambil Pak. Nah, maka konsultannya, arsiteknya, semuanya adalah perusahaan Amerika. Sehingga Amerika bertumbuh bisnisnya. Dan diambil nggak ada, maka izinkan dia membor minyak. Dan berapa harganya dia tentukan, dan untuk biaya-biaya pemulihan kota tadi dibebani dari minyak tadi Pak. Jadi itu praktek realita Pak, terjadi neokolonialisme. Jadi seperti Bapak tadi ada individu banyak tuh Pak, individu tuh Pak, banyak. Bapak Ibu tahu Edi Tansil sekarang udah, saya pernah ke Cina ya, yang jadi koruptor tahun era apa dulu zaman Orba, menjadi konglomerat sekarang di Cina itu Pak, bergerak bidang farmasi dan sebagainya. Mungkin duit-duit ini yang dibawa keluar itu. Jadi Pak Ibrahim ini agak sensitif Pak Ibrahim. Ilegal bisnis seperti ini, sindikat-sindikat ini, dan mau ngomong Bapak ya, kalau cara ekonomi Bapak bisa tanya bahwa di ASEAN ini Bapak yang mau ngomong ini tidak rasis saya. Cina menguasai Pak. Ini maksudnya. Cina itu di Singapura itu tetap Cina menguasai pasti ya. Di Malaysia dia udah persentasenya udah tinggi. Nggak salah Cina situ udah mulai 15%. Di Thailand, di Filipina. ASEAN ini dikuasai oleh pengusaha Cina Pak. Yang ada linknya itu. Nah, itu sebabnya Cina itu bangkit sekarang karena di daerah ocean ya. Daerah beach, daerah perantauan namanya, orang-orang
Biasanya orang pantai itu yang merantau Pak ya, merantau ke Singapura, ke Malaysia, ke kita ini, dia balik membangun negerinya gitu. Tapi pedalaman itu pernah saya ke Cina, pedalaman itu juga masih miskin Pak ya. Seperti Mongolia, seperti daerah-daerah apa ya yang kita di banyak Muslim itu dan sebagainya. Jadi salah satu pun bahwa flow dari modal itu seperti itu Pak, pinjaman, ada grup-grupnya, ada sindikatnya gitu Pak ya. Bahwa bisnis ASEAN ini siapa pemegangnya itu. Dia akan jaringan itu akan kekuatan-kekuatan dia. Ya Pak Ibrahim, agak berat pertanyaan Pak Ibrahim, atau ada yang mau menambahkan? Saya kasih waktu 2 menit, atau Pak Ibrahim merespon? Oh, sepertinya bisa saya tangkap Pak, karena saya kan sebenarnya yang tadi itu adalah sedikit sampel yang saya ingin penguatan dari Bapak itu kan, apakah ada ekonomi ini pendekatan filosofisnya. Ternyata dari apa yang Bapak jabarkan tadi, saya kelihatan bahwasanya ekonomi ini memang benar-benar pragmatis gitu, benar-benar ya. Bagaimana bisa menarik sebisa mungkin keuntungan-keuntungan untuk perusahaan dan melakukan segala cara agar mereka bisa berhasil mencapai tujuan mereka. Ya, ya. Tambahan dari saya Pak Ibrahim, saya pernah ke Amerika dulu pada krisis tuh ya tahun 2009 ya, waktu krisis. Itu sebabnya teori ekonomi ini tidak pernah berhenti Pak, dia dinamis. Bahwa market mechanism itu kita agung-agungkan kapitalis ya. Seperti undang-undang cipta kerja ini kan berarah ke kapitalis itu dan sebagai bahwa investment itu investor itu paling penting dalam sebuah nasional atau market pasar. Tapi di Amerika Bapak tahu dulu adanya Morgan kasus skandal gitu. Bermain di pasar saham, hanya 3 orang yang memainkan itu, main spekulasi ya di perumahan, di housing, bisa Amerika itu krisis dulu Pak. 30 juta sampai sekarang masih ada dampak itu. 30 juta itu. Gara-gara akhirnya Ausada mengontrol, nggak boleh individu itu bebas seperti market mekanisme, market pasar tadi. Ausada itu mungkin salah satu alternatif bahwa ekonomi Islam itu mulai dididik orang Pak ya. Ada kontrol di situ. Ada zakat di situ. Kalau orang seperti Indonesia kan ketimpang kan Pak. Dengan 9 orang menguasai kekayaannya sampai lebih dari 100 juta orang misalnya. Di Amerika terjadi Pak, bahkan bank sentral itu dikuasai Yahudi gitu Pak. Yahudi hanya 7% gitu. Tapi menguasai ekonomi, porsi kue ekonomi itu tinggi di Amerika sendiri. Negara maju kita katakan. Nah, tapi ditolong mungkin dia yang bawah ini masih hidupnya layak. Kita kan jauh betul. Ini kaya, ini nak makan gitu. Nah, itu salah satunya bahwa ada praktek-praktek tadi Pak, praktek-praktek yang tadi di apa pragmatis bilang Bapak Ibrahim tadi. Ya, jadi ke depan mungkin teori-teori ekonomi akan berapa? Salah satunya ada teori Islam ya. Ekonomi Islam itu dilirik oleh Barat sekarang seperti opsi pemecahan. Kalau komunis kita lain masalahnya, sama rata tidak maju, bubar komunis ya. Ada Kuba, ada Korea Utara, ada banyak macam Uni Soviet itu. Kalau terlalu kapitalis berbahaya. Nah, jadi di tengah ya. Sebabnya Cina maju sekarang itu gara-gara dia partainya komunis tapi pasarnya sudah mulai membuka itu market mechanism tadi.